Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paksi Wijayanto dengan NPM G1A021011. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Jerian G1A021039, Abdurrahman G1A021045, Tarisa Tri Aprilia dengan NPM G1A021063, terus ada Atikah Alma dengan NPM G1A021093. Nah, kelompok 6 ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu Paksi Wijayanto dengan NPM G1A021011. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi atau program yang kami buat, yaitu sebuah program atau aplikasi yang berbentuk sebuah kamus yang membahas tentang bahasa Indonesia, atau bisa kita katakan kamus besar bahasa Indonesia, yang berisikan sebuah program yang nantinya akan mengeluarkan sebuah output dari masukan yang berupa kata, yang nantinya kata tersebut akan diberikan sebuah arti atau makna dalam bahasa Indonesia dan dalam deskripsi aplikasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, aplikasinya akan didemokan oleh Tarisa dan Atikah Alma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan EKBBI pada tampilan awalnya. Pada tampilan masuk, itu ada pengguna dan admin. Nah, kita akan masuk sebagai pengguna. Kita klik pengguna. Setelah itu, akan muncul paling bawah buat akun baru karena kita belum memilih akun. Jadi kita pilih buat akun baru. Nah, setelah itu kita isi nama pengguna, sandi, dan konfirmasi sandi. Oke, buat akun, muncul di tampilan awal lagi, masukkan nama pengguna dan sandi yang telah kita buat tadi. Oke, masuk. Nah, ini tampilannya, lalu buka. Nah, di tampilan ini, kita sudah bisa mencari kata bahasa Indonesia yang ingin kita ketahui artinya atau maknanya. Misal, kita cari alfa. Ketik alfa, lalu cari, dan akan muncul pengertiannya. Alfa berarti lalai dari tugas atau kewajiban. Kita cari kata yang lain, mungkin azan. Nah, muncul pengertian azan, yaitu seruan untuk mengerjakan sholat. Sekian dari pengguna, kita hanya bisa membaca data saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika Alma. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Nama pengguna yaitu admin, dengan sandi yaitu admin. Di sini terdapat 4 instruksi, yaitu baca atau read. Dengan instruksi cari. Kita coba dengan kata azan. Maka pengertiannya akan muncul. Kemudian ada instruksi tambah kata atau create, yaitu dengan menambahkan kata dan pengertiannya. Kita coba. Tambah kata.
kita coba masukkan Udin. Kemudian pengertiannya yaitu adalah seseorang, adalah orang. Ya, kita tambahkan katanya. Kemudian kita coba untuk mencari kata yang telah kita tambahkan tadi. Dengan memasukkan kata kunci Udin. Nah, maka kata yang telah kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Kemudian kita coba instruksi selanjutnya, yaitu ubah pengertian atau update. Nah, masukkan kata Udin tadi. Udin adalah seseorang laki-laki. Nah, kemudian kita ubah pengertiannya. Kemudian kita cari dan kita coba kata yang telah kita ubah pengertiannya tadi. Masukkan kata Udin. Maka pengertiannya udah diupdate. Kemudian kita coba instruksi yang terakhir, yaitu hapus kata atau delete. Nah, berhasil dihapus. Nah, kita coba hapus kata yaitu azan. Nah, maka kata azan telah dihapus. Sekian. Nah, setelah kita melihat demo dari aplikasi yang kami buat, nah setelah itu Jerian akan menjelaskan tentang kode yang ada di dalam menu pengguna di dalam aplikasi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan shortcut dari pengguna. Yang pertama yaitu di bagian awal tadi. Di bagian awal tadi, yaitu adalah di sini masuk sebagai pengguna. Nah, di sini shortcutnya adalah yang ini. Mana login page ini kita akan diarahkan, artinya akan ke login page. Kemudian set visible true artinya akan diperlihatkan kelas dari login page. Lalu untuk set location relatif page, lalu set location relatif artinya lokasinya akan 0, bersifat 0. Dan selanjutnya set default close operation pandangan login artinya kelas dari pandangan login akan ditutup dan kelas dari pandangan login itu akan dihilangkan. Kemudian akan mengarah ke login page. Yang ini tadi. Untuk shortcutnya yaitu karena tadi kita belum punya akun, maka akan menuju ke buat akun. Nah, di buat akun ini tadi sama seperti yang ini. Kita akan
menuju akun baru, kelas akun baru. Kelas akun baru tadi. Di kelas akun baru kita diperintahkan untuk memasukkan identitas-identitas, yaitu sebagai berikut. Kita diperintahkan untuk memasukkan sandi. Nah, di sini jika sandi equals artinya sama dengan ulang sandi, maka nama pengguna input nama, menginput nama, kemudian nama masukkan juga nama pengguna, lalu input sandi. Kemudian jika syarat ini terpenuhi, maka akan kita klik login page untuk buat akun dan diarahkan langsung kembali ke yang login page tadi. Nah, di sini di atasnya ini if jika sandi yang diinput sama dengan sandi yang kita masukkan pada akun baru tadi dan serta nama penggunanya juga, maka akan kita ketika mengklik masuk akan diarahkan pada menu selamat datang. Tetapi jika salah akan muncul nama pengguna atau sandi Anda salah. Masuk ke selamat datang. Sini tadi nama, tapi jika karena seperti yang didemokan oleh Tarisa tadi, jika kita sudah mengisi nama dari kita, maka ini akan terganti namanya. Kemudian kita untuk kita klik saja buka. Untuk kode bukanya yaitu tadi ini tadi. Ini kamus penerjemah, new kamus penerjemah user. Dan akan terlihat lalu set location relative null akan muncul di mana saja. Set default close operation artinya kelas dari selamat datang akan ditutup dan dihilangkan. Diganti dengan yang kamus penerjemah. Nah, di sini untuk shortcut-nya yaitu ini. Di sini kita diperintahkan untuk menginput teks. Dan maka itu di sini set kamus dari binary search, kamus yang ini tadi. Maka jika kita memasukkan kata dari yang telah ada pada kamus, maka akan muncul pengertiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah penjelasan dari Jerry, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah selanjutnya, yaitu sebuah penjelasan tentang bagian admin. Nah, pertama kita klik admin yang nanti akan memunculkan menu login. Nah, pada menu login ada nama pengguna dan sandi yang telah disediakan pada program yang nantinya akan kita masukkan pada nama pengguna dan sandi dan klik masuk dan akan mengeluarkan kode-kode lagi. Nah, untuk kode itu akan dijelaskan oleh Abdurrahman. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Paksi. Setelah pengguna memasukkan nama dan sandi,
yang telah disediakan oleh kode. Jika nama pengguna dan passwordnya sama, maka akan berpindah ke kelas kamus penerjemah admin. Itu lanjut ke sini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kode utama dari aplikasi ini, yaitu kelas kamus. Yang pertama di sini deklarasi untuk variabel statik untuk objek array list, pengertian dan kata agar dapat digunakan oleh kelas lain. Lalu untuk fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah pemanggilan metode kata dengan argumen dari kata dan pengertian. Lalu memanggil pandangan login yang pertama tadi. Selanjutnya di sini adalah deklarasi variabel array list, kata dan pengertian. Untuk metode kata merupakan penambahan kata 25 kata untuk dimasukkan ke array list dengan argumen 3 yaitu array list kata, array list pengertian. 2. Yang isinya menggunakan metode array list add untuk menambahkan elemen ke objek array list. Di sini terdapat 25 elemen untuk dimasukkan. Selanjutnya metode sorting array list. Metode ini berfungsi untuk mensorting array list agar salah satu syarat untuk pencarian binary search dapat dilakukan. Di sini karena menggunakan array list cukup susah untuk melakukan sorting, maka array list diubah dulu menjadi array biasa menggunakan metode string. Lalu setelah array list diubah menjadi array biasa, maka kita berdeklarasi variable size, yaitu panjang dari array list yang telah diubah tadi menggunakan metode length. Setelah itu menggunakan insertion search, array di sorting. Setelah di sorting, kita mengubah array list tersebut menjadi terurut yang telah diurutkan tadi menggunakan metode array list yaitu set menggunakan perulangan. Selanjutnya metode binary search, yaitu melakukan pencarian dengan menggunakan binary search menggunakan 3 argumen yaitu array list kata, array list pengertian, dan string data. Yang pertama adalah ini deklarasi variabel awal dan akhir. Di sini menggunakan index karena awalnya 0 dan akhir merupakan panjang array list dikurang 1 yang menunjukkan indeks terakhir. Dan sini karena array list juga agak susah untuk dilakukan binary search, maka array list diubah dulu menjadi array biasa menggunakan objek newString kata size, yaitu membuat objek array baru dengan panjang sesuai dengan panjang array list. Setelah itu pencarian binary search dilakukan, yaitu ketika awal kurang dari akhir, maka pencarian dilakukan yaitu dengan deklarasi variabel tengah, yaitu awal tambah akhir dibagi 2. Lalu untuk pembandingan data menggunakan metode compare to, yaitu membandingkan string pertama dan string yang dibandingkan. Ketika string dibandingkan, misalnya B dan A. Ketika B dibandingkan dengan A, maka hasilnya adalah 1. Karena B ke A yaitu naik 1. Karena itu setelah dibandingkan, jika X 0 berarti hasilnya sama, maka akan mengembalikan nilai
mengembalikan nilai yang dicari tersebut. Lalu jika nilai tersebut lebih besar, maka yang di kiri akan data yang di kiri akan dikesampingkan. Jika hasilnya adalah min, maka yang di kanan akan dikesampingkan. Jika setelah pencarian berakhir dan data tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai kata data dan tidak ditemukan. Selanjutnya adalah metode tambah kata menggunakan 4 argumen, yaitu array list kata, array list pengertian, string data 1, dan string data 2. Di sini cukup simpel. Menggunakan metode add untuk menambahkan data ke array list dan ke array list pengertian dan kata. Lalu setelah data dimasukkan, agar pencarian binaris dapat dilakukan, maka setelah ditambahkan array list tersebut disorting, seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya metode ubah pengertian. Ubah pengertian menggunakan 4 argumen, yaitu array list kata, array list pengertian, string data 1, string data 2. Sini melakukan pencarian binaris sama, tapi yang membedakan adalah hasil akhirnya. Itu ketika data ditemukan, maka pengertian dan data yang dicari tersebut diubah oleh data 2, yaitu argumen dan dimasukkan yang terakhir. Selanjutnya adalah hapus kata menggunakan 3 argumen, yaitu array list kata, array list pengertian, dan string data. Sama seperti tadi, melakukan pencarian binaris search, yang membedakan hanyalah hasilnya. Ketika data ditemukan, maka data tersebut dihapus dan mengembalikan kata dan mengembalikan string yang bernilai kata berhasil dihapus. Jika data juga ditemukan, maka mengembalikan nilai kata plus variabel data tidak ditemukan. Lalu untuk mengaplikasikannya di sini ada 4. Yang pertama cari. Untuk cari sini menggunakan yang pertama kita meminta user untuk memasukkan input, yaitu di panel JText file 1 dengan menggunakan metode getText untuk mendapatkan nilai yang dimasukkan user. Setelah itu kita mengubah teks dari panel JText atau ini menggunakan metode binary search yang mengembalikan pengertian tersebut dan mengubahnya di panel JText. Selanjutnya untuk hapus kata sama, kita meminta user untuk memasukkan input, lalu input teks mendapatkan nilai menggunakan getText, lalu memanggil variabel kamus hapus kata dengan parameter kamus titik kata, kamus titik pengertian, dan input teks. Seperti yang dijelaskan tadi, jika katanya kurang dari 25, maka akan mengeluarkan kata tidak boleh kurang dari 25. Selanjutnya, untuk ubah pengertian dan tambah kata akan muncul ke JPanel baru. Itu yang pertama untuk ubah pengertian. Ubah pengertian di sini. Pertama, input teks kata meminta user untuk memasukkan inputan, lalu JText file 1 mendapatkan nilai tersebut menggunakan metode getText sama dengan input teks pengertian, lalu memanggil metode di kamus, yaitu metode ubah pengertian dengan parameter kamus kata, kamus pengertian, input teks kata, dan input teks pengertian. Setelah itu, JPanel kembali ke tampilan awal, yaitu kamus penerjemahan. Selanjutnya yaitu di tambah kata, hampir sama, menggunakan inputan dari user, menggunakan metode getText,
lalu memanggil metode tambah kata dengan parameter kamus kata, kamus pengertian, importers kata, importers pengertian. Lalu mengembalikan JPandel ke panel sebelumnya, yaitu kamus penerjemahan. Sekian dari saya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Abdur, mungkin bisa kita pahami tentang apa sih kode yang kami gunakan pada aplikasi dan program tersebut, ataupun tipe data, ataupun variabel yang kami gunakan di situ. Nah, mungkin penjelasan kami cukup sampai di situ, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.